bikin hakim emosi. Deretan pengakuan Ricky Rizal panaskan sidang pembunuhan Brigadir J. Sidang lanjutan kasus penembakan Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 5 Desember kemarin. Dalam persidangan ini, dihadirkan dua tersangka dalam kasus ini, yakni Kuat Ma'ruf dan Bribka RR atau Ricky Rizal. Kesaksian keduanya pun diungkap selama persidangan, terutama saat hakim meminta keduanya menceritakan kronologi penembakan rekan mereka, Brigadir J. Berbagai pernyataan yang keluar dari mulut Ricky Rizal pun sempat membuat Hakim Iman Santosa emosi karena dianggap tidak masuk akal. Lalu, apa saja pengakuan Bribka Ricky Rizal? Yang pertama, ngaku satu mobil dengan Brigadir J saat berangkat dari Magelang. Saat persidangan dan diminta memberikan kesaksian soal posisi dirinya dan Brigadir J saat menuju Jakarta dari Magelang, Ricky sempat mengaku bahwa ia berada di satu mobil yang sama dengan Brigadir J. Namun, di kesaksian lainnya, ia mengaku bahwa Brigadir J satu mobil dengan Putri Chandrawati. Hal ini pun membuat hakim curiga dan mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam kesaksian Ricky. Ada ketidaksesuaian dalam cerita saudara. Saat di Magelang, tadi saudara satu mobil dengan saudara Yosua. Padahal nyata-nyata ia mengawal saudara Putri. Tegas hakim. Tak hanya itu, Hakim Iman juga menganggap pernyataan Ricky tidak masuk akal. Tetapi pada saat disaguling, Yosua bisa satu mobil lagi dengan saudara Putri. Itu bagaimana ceritanya? Gak maksud di akal gitu loh. Tambah Hakim Iman. Yang kedua, ungkap Brigadir J hindari Putri Chandrawati. Tak hanya kejanggalan soal keberadaan Brigadir J saat menuju Jakarta, namun Ricky juga mengungkap bahwa Brigadir J sempat menghindar dari Putri Chandrawati sesaat sebelum kejadian. Namun, nyatanya dalam BAP kasus ini, Brigadir J jelas ikut pengawalan rombongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati dari Magelang hingga Jakarta. Hal ini juga dinilai hakim pernyataan tidak yang masuk akal, karena jika memang Brigadir J menghindari Putri Chandrawati, harusnya Brigadir J tidak berada di satu tempat yang sama dengan Putri. Yang ketiga, sengaja pindahkan uang di rekening Brigadir J ke rekeningnya. Persidangan lanjutan tersebut juga mengungkap alasan Ricky memindahkan isi rekening atas nama Brigadir J ke rekening miliknya sebesar 200 juta. Ia pun mengaku bahwa hal tersebut dilakukannya karena uang 200 juta tersebut bukan uang milik Brigadir J, melainkan uang operasional rumah tangga Ferdy Sambo. Hal ini pun membuat Hakim Iman sedikit menaikkan nada bicaranya. Saudara ini sudah disuruh membunuh, disuruh mencuri pun masih saudara lakukan. Tegas Hakim Iman. Dan yang keempat, tak terima dibilang membunuh. Pernyataan Hakim Iman soal Ricky yang disuruh membunuh pun langsung dibantah Ricky. Siap, saya tidak disuruh membunuh yang mulia, ujar Ricky yang terdengar tidak terima. Namun, lagi-lagi Hakim Iman memotong pernyataan Ricky. Ya kan tadi disuruh membunuh, tapi saudara tidak mau kan? Bener kan? Sekarang disuruh mencuri mau, ujar Hakim mengkonfrontasi Ricky. Yang kelima, mengaku melihat Kuat kejar Brigadir J pakai pisau. Ricky pun juga mengungkap bahwa ia sempat melihat Kuat Ma'ruf mengejar Brigadir J dengan membawa pisau saat masih berada di Magelang, Jawa Tengah. Ia juga mengaku hanya diam saat melihat peristiwa tersebut terjadi di depannya. Lantas, hal ini menjadi pertanyaan besar Hakim Iman. Saya bingung, apakah di lantas itu memang tidak punya naluri ya? Masa orang ngejar pakai pisau itu tidak dianggap masalah? Kata Hakim Iman.